Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum menurut ekonomi Islam. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Rafli Kesanamar, NIM 90 300 118 119. Di dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum itu tercipta ketika permintaan dan penawaran itu memiliki kurva yang seimbang ataupun sejajar yang bisa membuat equilibrium. Nah, kalau ekonomi konvensional, keseimbangan umum itu tercipta ketika suatu perekonomian ataupun suatu bisnis, satu perusahaan yang memperlakukan kegiatan ekonominya dengan cara yang adil tanpa adanya kecurangan. Nah, di dalam ekonomi konvensional terdapat yang namanya bunga. Nah, itulah mengapa ekonomi konvensional dan ekonomi Islam berbeda keseimbangan umumnya, karena di dalam Islam tidak mengenal yang namanya bunga ataupun riba, karena itu sudah termasuk dalam hukum Islam bahwa bunga ataupun riba itu haram. Jadi sistem ekonomi Islam itu memperlakukan keseimbangan umum itu melalui cara keuntungan yang diharapkan ataupun bagi hasil. Dan di dalam investasi perusahaan, ekonomi Islam itu memperlakukan yang namanya keuntungan yang diharapkan melalui biaya aset yang kurang produktif. Jadi ketika semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, maka semakin banyak pula biaya aset produktif yang diperlukan. Dan dalam hal itu kita juga bisa menambah investasi ke perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, di dalam ekonomi konvensional terdapat yang namanya pasar uang. Pasar uang tercipta ketika kita ingin memperoleh yang namanya supply ataupun demand. Tetapi dalam ekonomi Islam tidak ada yang namanya pasar uang, dan uang difungsikan itu dalam Islam ya hanya sekedar alat tukar saja untuk membeli barang ataupun jasa, karena tidak masuk dalam tidak memperlakukan uang itu termasuk dalam barang komoditas, karena itu bisa merusak suatu pemahaman agama, karena dalam agama Islam kita tidak dibutuhkan bahwa kita harus kaya raya ataupun kita harus jadi orang yang banyak uang, karena di dalam agama Islam itu kita dituntut untuk berperilaku adil dalam berusaha dan melakukan kegiatan bisnis ataupun perekonomian. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari materi tadi itu bahwa sesungguhnya semua kegiatan bisnis yang dilandasi dengan hukum syariah, hukum agama itu insya Allah bisa tercipta dengan baik dan memakmurkan dan menyejahterakan karyawan-karyawannya ataupun rakyat-rakyatnya. Karena di dalam Islam kita dituntut untuk mengejar dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari pemaparan materi tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.